Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Luriana Manalu dari kelas KK21F dengan NIM 202100977. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengantar bisnis, bagian bisnis dalam konteks global. Organisasi sebagai sistem terbuka, di mana dalam sistem itu tidak terlepas dari suprasistem atau berarti kita berada dalam masalah lingkungan. Tentunya, dalam sebuah organisasi tidak pernah terlepas dari pengaruh dan mempengaruhi lingkungan yang sifatnya selalu berubah. Sebelumnya, saya sudah katakan bahwa tema yang akan saya bahas di sini adalah pengantar bisnis bagian bisnis dalam konteks global. Nah, topiknya adalah bisnis organisasi yang sifatnya terbuka atau sistem terbuka dalam konteks global. Ada istilah globalization atau proses globalisasi. Apa itu proses globalisasi? Proses globalisasi adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional dari beberapa negara atau dari belahan dunia ini sendiri, sistem perdagangan dari negara-negara tersebut saling menyatu menjadi sebuah sistem interdependent bisnis. Jadi, di sini kita berbicara masalah bisnis ekonomi yang saling bergantungan. Dalam globalisasi ini, ada sisi wealth atau kesejahteraan. Tentunya diharapkan pengaruh dari globalisasi ini positif, namun tidak heran juga jika ada pengaruh negatifnya. Pengaruhnya dalam konteks ancaman atau threat, bukan peluang atau opportunity, atau kans untuk berkembang. Dalam wealth atau kesejahteraan, berdasarkan pengaruh dan kondisinya, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, high income countries, yaitu negara-negara yang berpendapatan tinggi. Yang kedua, upper middle income countries, yaitu negara-negara yang berpendapatan menengah. Yang ketiga, low middle income countries atau low income countries, negara-negara yang sudah berkembang. Dari sisi geografi, dalam konteks globalisasi, kita bisa melihat kelompok negara-negara di wilayah. Misalnya, kelompok benua Amerika, ada Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, dan lain-lain. Kemudian, kelompok negara-negara di benua Eropa, ada Asia Pasifik, Australia, dan lain-lain. Kemudian, dari sisi agreement dalam konteks globalisasi, yaitu setiap regions atau wilayah mencoba membuat satu kesepakatan kerjasama dalam konteks antar negara. Dan contoh dari agreement adalah yang pertama ada NAFTA, North American Free Trade Agreement, yaitu yang dibuat oleh negara-negara Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua ada EU, European Union, yang dibuat oleh negara-negara Eropa Barat. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang dibuat oleh 10 negara ASEAN. Misalnya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan sebagainya. Sisi lain dalam konteks globalisasi yaitu ada BOP atau BOT. BOP adalah Balance of Payment, sedangkan BOT Balance of Trade. Biasanya di sini akan ada surplus dan defisit. Negara-negara yang relatif atau cenderung surplus adalah negara sejahtera, sedangkan defisit sebaliknya. Lalu, yang lebih dijelaskan di sini adalah tentang impor dan ekspor. Jika impor lebih besar, maka akan jadi defisit, sedangkan jika ekspor lebih besar menjadi menuju surplus. Dalam teori globalisasi ini, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa teori-teori globalisasi saling bergantungan? Dalam konteks bisnis internasional, mengapa ada perdagangan internasional? Mengapa ada globalisasi? Tentunya ada teori yang menjelaskan. Contohnya dimulai dengan teori yang bernama merkantilisme atau merkantilisme, suatu teori awal atau teori pertama yang menjelaskan tentang bahwa negara akan menuju suatu kesejahteraan kalau dia mampu melakukan perdagangan internasional, khususnya dalam mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam mulia dalam konteksnya seperti emas dan perak. Teori yang kedua yaitu absolute advantage menurut Adam Smith, yang artinya masing-masing negara hanya mampu menghasilkan khususnya hasil bumi satu macam dan negara lain tidak mampu. Sebagai contoh, Inggris hanya mampu menghasilkan gandum, kemudian Indonesia mampu menghasilkan kopi. Karena Inggris membutuhkan kopi, mau tidak mau harus membeli dari Indonesia. Sedangkan Indonesia membutuhkan gandum, mau tidak mau harus mengimpor dari Inggris. Yang ketiga, menurut David Ricardo, yang mengkritisi bahwa absolute advantage kurang tepat. Yang tepat adalah comparative advantage, yaitu setiap negara bisa mengekspor apapun yang secara komparatif, secara relatif
lebih efisien dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, Australia dan Thailand menghasilkan beras yang lebih relatif dibandingkan Indonesia. Jadi, Indonesia akan mengimpor dari mereka dan mereka akan mengekspor. Teori yang keempat, competitive advantage menurut Michael Porter, berbicara tentang keunggulan yang bersaing, yaitu sama-sama bisa menghasilkan, sama-sama efisien, dan lain-lain. Tetapi tentang keunggulan saling bersaing. Berarti yang pertama, dia mampu lebih baik, mampu melayani, mampu memuaskan pelanggan lebih baik dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan cepat dan mengikuti perubahan lingkungan. Teori yang kelima, bisnis internasional menurut Hexer-Ohlin Theory, menyebutkan bahwa tergantung endomen yang dimiliki negara itu. Sebagai contoh, Amerika. Kita bisa katakan bahwa Amerika adalah moderate advantage. Sedemikian rupa mereka adalah capital intensif, yaitu mengekspor hasil produknya dari capital intensif. Sedangkan Indonesia atau India labor intensif, yaitu endomen yang secara relatif lebih di tenaga kerja atau di sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Idealnya, menurut Hexer-Ohlin, dia akan mengekspor produk-produk yang labor intensif. Contohnya garmen yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keenam, yaitu Leontief paradox. Mengapa disebut paradoks? Karena menurut Leontief, itu ternyata memiliki kasus yang unik, yaitu paradoks negara yang seharusnya mengekspor kapital intensif malah justru mengekspor labor intensif dan sebaliknya. Contohnya, Amerika yang kapital intensif mengekspor garmen, yang dimana garmen adalah bagian dari labor intensif. Teori yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu Diamond Model menurut Michael Porter, memiliki paling tidak 4 faktor yang harus terpenuhi dan 2 faktor lainnya, yaitu kans dan pemerintah yang harus mendukung, yang arahnya menuju negara competitive advantage. Sekian video penjelasan dari saya tentang pengantar bisnis, bagian bisnis dalam konteks global. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, terima kasih.